negeri paling penak, rasane koyo swarga, ora peduli donya dadi neraka. Nek kene tansah independen lan merdeka. Tanah lahirkan tata untuk rakyat, di mana rajanya bercermin di kabur rakyat. Demikianlah singgasana bermartabat, berdiri kokoh mengayomi rakyat. Memayu hayuning bawono, soko zaman perjuangan nganti merdeka. Jogja istimewa bukan hanya daerahnya, tapi juga karena orang-orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa. Istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa. Jogja istimewa untuk Indonesia. Tambor wis ditabo suling wis muni, kolo wis kontrol baris. Ayo dadi siji bareng para prajurit lan senopati. Mukti utawa mati manunggal kawula Gusti. Menyerang tanpa pasukan, menang tanpa merendahkan. Kesaktian tanpa ajian, kekayaan tanpa kemewahan. Tenang bagai ombak gemuruh laksana Merapi. Tradisi hidup di tengah modernisasi. Rakyat jajah desa milang tori, nyebarake seni lan budi pekerti. Jogja, Jogja, tetap istimewa. Istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa. Jogja istimewa untuk Indonesia. Elingo sabdane Kristus hamba kubuwono kaping 9. Sak dhuwur-dhuwure sinau kudune dhewe tetep wong Jawa. Diumpamake kacang kang ora ninggalke lancaran, marang bumi sing lairke dhewe kang tansah kelingan. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso. Tutwuri handayani, holopes untuk baris ayo dadi siji. Sepi ing pamrih, rame ing gawe, sejarah ning kene wis mbuktekake. Jogja istimewa bukan hanya untuk dirinya, Jogja istimewa untuk Indonesia. Jogja, Jogja, tetap istimewa. Istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa. Jogja istimewa untuk Indonesia. Jogja, Jogja, tetap istimewa. Istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa. Jogja istimewa untuk Indonesia. Ulupis kuntul baris, 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 ulupis kuntul baris. Jogja, Jogja, tetap istimewa. Istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa. Jogja istimewa untuk Indonesia. Rumono iki kotro, saka Ngayogyakarta, negeri paling penak, rasane koyo swarga, ora peduli donya dadi neraka. Nek kene tansah independen lan merdeka. Tanah lahirkan tata untuk rakyat, di mana rajanya bercermin di kabur rakyat. Demikianlah singgasana bermartabat, berdiri kokoh mengayomi rakyat. Memayu hayuning bawono, soko zaman perjuangan nganti merdeka. Jogja istimewa bukan hanya daerahnya, tapi juga karena orang-orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa. Istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa. Jogja istimewa untuk
kontrol baris ayo dadi siji bareng para prajurit lan senopati mukti utawa mati manunggal kawula Gusti menyerang tanpa pasukan menang tanpa merendahkan kesaktian tanpa ajian kekayaan tanpa kemewahan tenang bagai ombak gemuruh laksana merapi tradisi hidup di tengah modernisasi rakyat dijajah desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zidni Said. Saya dari lulusan 2012. Domisili saya sekarang ada di Tangerang, yang mana dulunya pembina saya di sana Pak Oto. Ekspektasi saya nantinya pengurus pusat lebih banyak merangkul gensi-gensi yang angkatan-angkatan muda. Seperti kalau ada kegiatan sebelumnya kan ada kayaknya Instagramnya Hasma. Terakhir aktif itu kalau nggak salah tadi 2022. Jadi kalau ada update-update tentang kegiatan-kegiatan Hasma, lebih bagusnya di-share bisa lewat sosial media, yang mana lebih banyak menjangkau angkatan-angkatan muda. Terus seperti kalau ada misalkan ada reuni, ada dan lain sebagainya, bisa membuat kayak seperti sayembara desain untuk kaos, untuk tema dan lain sebagainya ke angkatan-angkatan muda, yang saya yakin banyak potensi di angkatan-angkatan muda terhadap graphic design seperti itu. Terima kasih. Saya angkatan 2018. Ini kebetulan pertama kali saya ikut Munas ya Bapak Ibu. Jadi sama kayak Mbak Embun itu belum ada pandangan gimana-gimana, tapi ekspektasinya semoga acaranya besok nggak di Jogja terus gitu Pak. Kebetulan saya dari Tangerang juga sama Embun sama Mas Jikwi gitu. Terima kasih. Iya, makasih Pak. Ya, baik, terima kasih. Jadi posisi gambarnya itu adalah Pak Oto, Ketua PP. Kemudian Pak Teguh itu wakil. Karena apa? Karena Pak Oto itu Sarapan tuh. buruk sarapan. Iya, sarapan. Saya lorok ya.
Berjuang jangan berhenti untuk wujudkan semua mimpi-mimpi, karena sebuah perjalanan ini harus dilewati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta sidang yang berhormat, puji syukur kita panjatkan kehadap Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, hidayah dan rezeki yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar, bersama keluarga, sahabat dan seluruh keluarga. Amin. Pada kesempatan ini kami sampaikan beberapa laporan tanggung jawaban. Tepatnya adalah laporan kegiatan pengurus pusat HASMA SMTI periode 2022-2020 yang telah dilaksanakan di periode tersebut. Tidak lupa juga kami menyampaikan mohon maaf dan sebesar-besarnya apabila masih terdapat banyak kekurangan di dalam melaksanakan kepengurusan ini. Adapun kekurangan maupun kesalahan yang terjadi adalah sesuatu yang tidak kami sengaja. Kritik dan saran kami buka seluas-luasnya demi perbaikan dan kesempurnaan di keputusan yang akan datang. Kami segenap pengurus pusat masa bakti 2025 tentunya nanti akan mengucapkan banyak terima kasih atas segala support dukungan dari seluruh alumni dimanapun berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Yang pertama, laporan kegiatan bahwa kepengurusan 2022-2025 itu dilantik pada tanggal 28 Mei 2025 di Kaliurang. Tentunya kegiatan kita setelah itu kita lakukan pembentukan ataupun pengesahan koridor baru, koridor 1 wilayah Jakarta, Jawa Barat, Sumatera yang dipimpin oleh Bapak Soeharto yang pada hari ini hadir, di mana beliau sempat mengestablish beberapa Pemda baru. Jadi kalau dulu kita kenal ada Pemda Tangerang, ada Korwil Cilegon, sekarang sudah betul-betul dilikuidasi Korwilnya jadi Pemda. Tangerangnya masih ada, kemudian ada tambahan lagi Karawang, Jabodetabek, Cikarang. Ini adalah kiprah dari Korwil 1 yang dipimpin oleh Bapak. Ada Korwil 2 itu Jawa Timur, Indonesia bagian timur. Sorry, DIY yang dipimpin oleh Bapak Kartono. Itu DIY Kalimantan, yang Bontang di bawah itu. Bapak Kartono kebetulan hari ini masih melaksanakan ibadah umroh panjang, tidak ada di sini, tetapi dihadiri perwakilan Korwil 2, ada 3, ada Ibu Eka dan kawan-kawan. Korwil 3 hadir juga hari ini. Ada Pak Suryo. Ya, itu. Korwil 3 itu banyak industri di sana. Dulu itu motor-motornya itu ada pabrik kertas leces.
Tapi sekarang tersentralisasi di Jawa Timur. Kertas-kertasnya, aktivitasnya kita yang akhir-akhir ini belum lihat. Mudah-mudahan nanti bisa digerakkan di keputusan berikutnya. Yang terakhir adalah Korwil 4, itu luar negeri, utamanya ada Middle East, Timur Tengah, dipimpin oleh Bapak Gunarto. Jadi walaupun jauh, ya cukup komunikasinya. Tapi memang dilaporkan bahwa Korwil 4 belum berhasil menggait adik-adik juniornya untuk ikut bekerja berkiprah di luar negeri di Timur Tengah. Mudah-mudahan di masa datang akan bisa. Laporan berikutnya adalah bahwa Hasma bekerjasama dengan SMTI dan Taiwan Center juga sudah mengestablish kerjasama. Jadi kalau sekarang ada lulusan SMTI yang mau mendapat beasiswa sekolah sarjana di luar negeri, terutama di Taiwan, itu jalurnya sudah terbuka. Tinggal kalau ada minat nanti disupport oleh sekolah bisa diberangkatkan. Yang kegiatan berikutnya kita juga pernah melakukan rapat tahunan itu di kafe, karena kita nggak punya tempat yang jalan di kafe di Tarumatali pada saat itu. Di situ kita melakukan perubahan sekretaris. Waktu itu sekretaris kita adalah Pak Tri Suparyanto, tetapi Pak Tri Suparyanto lagi gerah itu untuk mobilisasinya, kakinya itu infeksi karena ada diabetes mellitus. Mudah-mudahan beliau cepat sehat, tetapi tugas itu dihandle oleh Jeng Trihatini yang sebelah Pak Abu ini. Jeng Trihatini ini adalah senior di Batam dan bulan ini akan pindah ke Jakarta. Mudah-mudahan masih bisa berkiprah di dan berikutnya kita juga ada penyelenggaraan hari ulang tahun Hasma SMTI. Kemudian juga di Hasma ulang tahun ke-68 kita ada merayakan. Kita juga, baik saya secara persoalan maupun organisasi juga aktif tuh kerjasama sama kepala sekolah Ibu Nening itu memberikan motivasi kepada murid-murid SDM SMP, khususnya pengenalan dunia kerja, khususnya bagaimana generasi muda itu setelah lepas dari pendidikan SMTI yang sudah dibekali begitu banyak itu bisa eksis, karirnya itu sukses di industri, di pemerintah atau di mana saja. Jadi itu adalah kerjasama kita dengan SMTI. Kita juga silaturahmi di beberapa kegiatan reuni akbar, misalnya ada alumni 73, sering akan alumni saat itu ada reuni akbar, alumni 74, ada banyak. Kemudian kegiatan berikut kita juga melantik pengurus DIY yang waktu itu terpilih secara aklamasi ketuanya Bapak Wali. Hari ini hadir juga beliau. Jadi Pemda DIY ini salah satu istimewa dari Pemda yang lain karena DIY ini tuan rumahnya, di mana sekolah ada di DIY, kepengurusan PP ada di DIY. Jadi kalau apa-apa itu sebetulnya yang effortnya paling besar itu Pemda Hasma SMTI DIY. Ini Pak Walio ini hatinya harus besar, harus sanggup membantu seluruh Pemda seluruh Indonesia karena jadi tuan rumah. Itu yang dilakukan selama ini sama Pak Walio. Hatinya besar. Kemudian yang terakhir kita kemarin melaksanakan reuni akbar, alhamdulillah didukung dengan pihak sekolah, baik fasilitas tempat dan lain-lain, dukungan berjalan sukses dengan biaya yang cukup besar sekitar 150 juta, tapi itu adalah datang dari kontribusi dan donasi seluruh alumni. Jadi yang terakhir tugas PP yaitu menyelenggarakan munas ini, menyerahkan ke sidangnya kepada Bapak. Dan mohon maaf, dalam kepengurusan PP ini kami tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban uang karena kita tidak mengelola uang. Di PP itu tidak ada kutipan iuran, tidak mengelola uang, tidak menggunakan uang sama sekali. Hanya kalau terjadi event-event itu menggunakan kepanitiaan, ada panitia reuni atau panitia apa. Demikian laporannya.
Pimpinan sidang, Bapak Ibu, semoga kita selalu diberkahi sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan laporan ini kepada pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan keputusan persidangan pada sesi ini, kita akan melaporkan pertanggungjawaban sebagai Ketua Bapermunas. Yang terhormat pimpinan sidang, anggota pimpinan sidang, para peserta sidang Musyawarah Nasional HASMA 19 yang saya hormati. Yang pertama, sesuai dengan tugasnya, Bapermunas itu adalah Badan Pekerja Musyawarah Nasional. Jadi bertugas sedikitnya untuk menyelenggarakan sidang atau rapat itu 3 kali dalam 3 tahun. Namun Bapermunas baru mengadakan sidang selama 2 kali, yaitu sidang pertama pada waktu peresmian, kemudian sidang kedua pada saat mengantarkan untuk merekomendasikan penyelenggaraan musyawarah nasional. Jadi sifatnya hanya internal ya untuk Bapermunas itu, yaitu yang paling utama adalah mengawal kepemimpinan HASMA untuk berjalan sesuai dengan realnya, yaitu pada tanggal 12 Februari itu secara resmi merekomendasikan kepada pengurus HASMA Bapak Edi Jayono sebagai jalannya untuk melakukan munas karena periodenya habis pada Maret 2028. Kemudian membentuk tata tertib munas beserta panduan-panduan munas untuk penyelenggaraan ataupun event musyawarah nasional yang sudah kita lakukan pada hari ini. Dan yang terakhir adalah tugasnya untuk menunjuk pimpinan sidang untuk menyelenggarakan jalannya sidang pada siang hari ini sampai dengan terpilihnya Ketua HASMA dan Ketua Bapermunas yang baru. Itu laporan yang utama. Kemudian laporan yang kedua, sama dengan Ketua BP tadi tentang masalah keuangan, kita tidak bisa melaporkan karena setiap kegiatan kita tidak mengutip dari anggota, tapi ada sponsor yang tidak mau dilaporkan juga, sehingga tidak kami laporkan laporan keuangan pada siang hari ini. Dan setelah saya melaporkan laporan pertanggungjawaban selaku Ketua Bapermunas pada siang hari ini, nanti mudah-mudahan diterima dan dengan sendirinya kami beserta teman-teman akan dimisioner sebagai Ketua Bapermunas dan rumah jabatan serta mobil dinas akan saya serahkan kepada pimpinan sidang. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangin. Habis donor, nanti dong, sama mau ikut.